Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Kembali berjumpa dalam program VOA Global Report from New York City. Saya Randy Wicaksana. Pemirsa, Benjamin Netanyahu disidang dalam dugaan kasus korupsi di tengah perang Gaza. Berita selengkapnya kami rangkum dalam segmen Global Highlight pada pekan ini. Luigi Mangione, tersangka kasus pembunuhan CEO kantor asuransi kesehatan raksasa Amerika Serikat, United Healthcare, diringkus kepolisian pada Senin 9 Desember. Ia adalah pria 26 tahun yang diketahui bernama lengkap Luigi Mangione. Ia nampak di borgol dan langsung dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat. Lokasi penembakan terjadi Rabu 4 Desember di Manhattan, New York, dan penangkapannya terjadi 4 hari kemudian di Altoona, Pennsylvania. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai rangkaian persidangan dugaan keterlibatan kasus korupsi di tengah perang Gaza. Pengadilan sebut akan meminta Netanyahu untuk hadiri pengadilan 3 kali seminggu. Dakwaan kasus korupsi ini dimulai pada tahun 2019 dalam 3 kasus yang melibatkan dugaan pemberian hadiah. Sebuah video di media sosial menunjukkan poster mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dirobek dan patung yang diketahui adalah ayah dari al-Assad dirobohkan. Assad diketahui lari ke Rusia setelah keluarganya memegang kekuasaan Suriah selama 50 tahun. Pohon Natal raksasa di The Rockefeller Center, New York, secara resmi dinyalakan sejak 4 Desember, menandakan mulainya kemeriahan perayaan Natal dan Tahun Baru di kota apel besar. Pohon Natal ini jadi ikon dan situs wisata favorit New York tiap Natal dan sudah dilakukan sejak tahun 1933. Pohon ini menyala terang dengan 50.000 lampu LED. Google klaim telah berhasil pecahkan kunci untuk quantum computing dengan chip berkecepatan luar biasa tinggi. Google sebut chip ini mampu selesaikan tes standar dalam kurun waktu 5 menit. Tes standar serupa hanya bisa diselesaikan komputer berkecepatan tinggi saat ini dalam waktu 10 septiliun tahun. Chip ini disebut qubits. Dan itu tadi Global Highlight pemirsa, kita masuk ke berita yang pertama. Pada Januari 2020 mendatang, Presiden terpilih Donald Trump akan mulai kepemimpinan keduanya. Nah, Trump telah mengancam akan berlakukan tarif pada produk dari Kanada, Tiongkok, dan juga Meksiko yang merupakan 3 mitra dagang utama Amerika Serikat. Dampaknya mulai dikhawatirkan oleh para petani dan juga ekonom Amerika Serikat. Kita simak laporan Rio Tuasikal berikut ini. Ketika Donald Trump menjabat pertama kalinya pada 2020, dia menandatangani perjanjian antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang disebut USMCA. Petani Illinois David Eiserman memandangnya sebagai langkah positif untuk kebijakan perdagangan Amerika. He gets big credits for doing that because there was issues there. Tetapi postingan media sosial terbaru Trump yang mengusulkan tarif terhadap Kanada dan Meksiko akan melanggar ketentuan USMCA. Ini dapat berdampak pada harga jagung dan kedelai, produk yang diekspor Amerika Serikat ke negara-negara tersebut, dan merupakan sumber pendapatan utama bagi petani seperti Eiserman. The problem with the tariff is it becomes a back and forth, a tit for tat thing. Hal serupa juga dikhawatirkan oleh pengamat. If we were to put on these kind of ad hoc across-the-board tariffs, many of our trading partners would then retaliate. Really, no rich countries rely on tariffs as a substantial source of revenue. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. Berbicara kepada Economic Club of Chicago saat berkampanye pada bulan Oktober, Trump menguraikan mengapa dia yakin tarif membantu ekonomi AS. Number one is for protection of the companies that we have here and the new companies that will move in, because we're going to have thousands of companies coming into this country. We're going to grow it like it's never grown before. Laporan terbaru lembaga Nirlaba Tax Foundation menunjukkan tarif yang dikenakan pada produk senilai $380 miliar selama pemerintahan Trump pertama merugikan warga Amerika sekitar $80 miliar.
Dalam masa Presiden Biden, dia mempertahankan sebagian besar tarif tersebut dan menambahkan sekitar 18 miliar dolar tarif baru pada barang-barang Tiongkok termasuk semikonduktor dan kendaraan listrik. Menurut penghitungan Tax Foundation, jika digabungkan, seluruh penerapan tarif selama 7 tahun terakhir telah menyebabkan pemangkasan PDB Amerika Serikat senilai 0,2% serta menyebabkan hilangnya 140.000 lapangan pekerjaan. Pada 2019, Tiongkok memberlakukan tarif balasan pada ekspor kedelai AS, menyebabkan Tiongkok beralih ke pemasok lain. Tahun ini pangsa impor kedelai AS di Tiongkok adalah 18%, turun dari 40% pada 2016. Sementara data Bea Cukai Tiongkok menunjukkan pangsa Brasil telah tumbuh menjadi 76%. Asosiasi petani khawatir bahwa gelombang baru tarif balasan akan merugikan petani jagung dan kedelai AS yang sudah berurusan dengan harga yang rendah. If you look at the past of the Trump administration, it's a path that causes some concern. We want to make sure that we open those markets, not close those markets. Itulah sebabnya petani seperti David Eiserman berharap ancaman tarif baru tidak berdampak pada penghidupannya. We're going to have the biggest agricultural trade deficit in a long, long time. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Dan usai jeda kita akan disapa oleh rekan saya Aryatna Budianto dari Washington DC yang ada berita dari sana. Arne, silakan. Ya Randy dan pemirsa, sehabis ini saya akan mengajak Anda kenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang berbisnis distribusi roti dan cookies di wilayah metropolitan Washington DC. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di VOA Global Report. Masih di VOA Global Report, pemirsa, bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Kali ini saya ajak Anda kenalan dengan seorang diaspora Indonesia yang punya bisnis unik, yaitu jalur distribusi untuk roti dan kue kering dari salah satu produsen makanan terkenal di Amerika Serikat. Bisnis jalur distribusi ini ternyata menghasilkan omset yang cukup besar. Yuk kita lihat seperti apa bisnis distribusi roti dan kue yang dijalankan Geliga Purnama di Virginia dan Maryland dalam Hellopreneur. Yang harus kita ambil dari toko. Mulai berbisnis ini tahun 2005 dan pada waktu dulu itu masih belum begitu rame ya, masih belum banyak pemukiman, masih belum banyak toko-toko, jadi masih simple lah pekerjaannya tuh. Cuman kita punya satu rute, ada cuman sekitar 6 toko itu. Halo, nama saya Geliga Purnama. Saya pemilik distribusi roti dan kue di negara bagian Maryland dan Virginia. Kita mempunyai hak distributor dari pabrik roti sama cookies untuk mendistribusikan produk mereka ke beberapa daerah yang memang sudah menjadi hak untuk kita distribusikan, mencakup Virginia dan Maryland. Bentuknya kita di sini kontrak langsung dengan pihak pabrik yang memproduksi roti sama kue dan pembagian keuntungannya secara komisi. Harga yang ditetapkan oleh toko itu yang kita gunakan untuk komisi kita. Kalau boleh tahu nih kira-kira berapa sih komisinya untuk distributor? Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Nah ini roti-roti kita yang datang tadi pagi, yang mau kita delivery ke toko-toko. Oh, roti. Ya, yang cookies itu 1 minggu sekali, setiap hari Rabu. Oh, okay. Ya, hari Rabu. Kalau yang roti tiap hari ya, karena cookies itu lebih panjang itu lifetime-nya, bisa 3 bulan baru expire. Kalau roti sekitar 2 minggu udah expire. Jadi tiap hari itu harus muter kita. Delivery, terus kita ke toko, kita ambil yang mau kadaluarsa, terus besoknya kita delivery lagi yang roti-roti yang baru. Right now, I'm down to my last 2 guys. 1 guy's pulling right now.
There's 2 more coming up. The next one should be here by 4:45, and usually by 5, 6 o'clock in the morning, everybody's already gone. Years, I would say since 2006. I worked with him for a little bit back when I was starting out. That's how I learned the business. You know, he's worked really hard to make sure that he has his business, you know, where it needs to be, and he's made it much bigger than it has been. So. Minggu kita dapat itu pendapatan, terus kita dari pendapatan itu kita bayar gaji pegawai, bayar untuk pinjaman. Pinjaman itu sendiri selama 10 tahun. Pada saat 10 tahun itu selesai, itu nilai rute kita itu biasanya bisa paling nggak 2 kali harga barang. Dulu pertama saya beli rute itu tahun 2005 itu roti itu cuma $1.50. Sekarang udah mau $6. Wah. Nah, jadi semakin tinggi harga jual itu karena inflasi itu kita malah jadi semakin tinggi pendapatan kita. Jadi sebetulnya bisnis distribusi ini cuan nggak? Untung nggak sih? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sejauh ini kita untung. Per rute itu rata-rata itu sekitar 16.000 satu minggu. $16.000 ya satu minggu. Dan kita dapat 20%. Kadang kalau lagi summertime itu agak banyak penjualannya untuk roti. Oh, jadi penjualan itu naik turunnya atau untung besarnya itu ada musim-musimnya gitu? Betul, jadi kalau untuk roti itu biasanya kita agak rame itu di musim panas ya. Di summertime, karena itu banyak orang barbecue dan banyak orang ke taman-taman gitu ya, jadi gitu pada beli itu. Nah, itu biasanya penjualan kita meningkat. Kemudian untuk kue-kue itu biasanya musim dingin sama anak-anak habis liburan mau kembali ke sekolah itu. Oh, buat snack mereka sekolah ya, gitu betul, ya. Rute itu sendiri ada harganya. Jadi kita beli hak distribusi itu dari harga penjualan masing-masing rute itu. Nilai rute itu akan meningkat paling tidak tuh 1 kali lipat itu pada saat tahun ke-5 atau tahun ke-10 itu. Oke. Ya, seperti misalnya waktu satu rute saya beli itu di tahun 2005 tuh harganya cuma 150.000 pada saat itu. Dan pada saat saya jual itu pada tahun 2015, 10 tahun kemudian itu nilainya udah 550.000 dalam waktu 10 tahun itu. Alhamdulillah, ya jadi bosnya Galiga kayak family lah itu juga ya, jadi semuanya baik lancar aja gitu, udah ya seneng aja gitu dengan kerjaannya. Yang penting nggak ada komplainnya dari manajer toko gitu kan, nggak ada. Karena kalau dia manajer toko komplain berarti dia akan ke atasnya, ke apa namanya, dari pabriknya. Pabrik ada sebuah pun kan. Dan kita takutnya nanti kalau kita nggak dibilang nggak take care itu berarti rutinnya harus dijual ke orang lain. Raspberry. Bisnis ini menariknya karena di samping kita berusaha dan mendapatkan keuntungan, juga kita bisa beramal. Karena seperti kita lihat roti-roti di belakang ini roti yang hampir kadaluarsa, yang harus kita ambil dari toko-toko dan kita ganti dengan roti yang fresh. Dan ini kita donasikan ke gereja, kita donasikan ke food bank, ke community, grup-grup pengajian kita yang ada di community kita, dan grup arisan kita juga. Tapi bukan barang kadaluarsa ya? Bukan, ini yang masa kadaluarsanya masih sekitar 3-4 hari lagi. Jadi Mas Galingga itu aktif di Sakinah 2 periode ini. Beliau memang sering membawa kuki dan roti, itu nggak terhitung jumlah ya. Kalau jumlah beliau cuma bawa, drop di meja khusus untuk makanan, kemudian everybody just grab it, bawa pulang dengan happy. Memang seperti kata Geliga tadi, salah satu hal yang bisa membuat kita semakin puas dalam berbisnis adalah jika bisa memasukkan elemen kontribusi terhadap komunitas seperti lewat donasi.
Nah, sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena Randy di kota New York akan kembali dengan sejumlah liputan yang tidak kalah menarik. Jadi stay tune di VOA Global Report. Welcome back to New York City pemirsa. Masuk ke momen liburan akhir tahun, bandara pasti rame banget nih. Ngomong-ngomong soal bandara, tahu nggak sih bahwa bandara tersibuk di dunia ternyata ada di Amerika? Ada yang bisa tebak di mana? Jawabannya adalah Bandara Internasional Atlanta, Georgia dengan 75 hingga 100 juta penumpang setiap tahunnya. Kita akan intip bagaimana persiapannya di musim libur Natal dan Tahun Baru ini. Berada di tenggara Amerika Serikat, Bandara Hartsfield-Jackson di Atlanta telah jadi pusat transit bagi ratusan juta orang, baik perjalanan domestik maupun mancanegara. Tak terkecuali libur akhir tahun ini, yang dimulai dengan hari Thanksgiving pada akhir November. It has been fabulous, uneventful, very punctual, everyone was very friendly, and all the hype from the news was saying, maybe delays, we didn't encounter any of that. Sejak awal berdirinya, bandara ini selalu sibuk. Pada akhir tahun 1930, bandara ini menempati posisi ketiga, di belakang New York City dan Chicago. It's been really smooth, actually. Traffic was wonderful. We got here on perfect time. The airport's been relatively fast, and it even looks like security is pretty moving quickly. So we're actually really happy with how travel is going today. Bandara ini tidak sepenuhnya kebal dari penundaan penerbangan. Pada Juli 2024, serangan siber terhadap CrowdStrike melumpuhkan jaringan komputer global dan menimbulkan kekacauan di bandara ini. It got delayed twice, then they canceled it, and then I stood in this. It was like triple this line yesterday for 5.5 hours. Pada libur akhir tahun ini, pihak bandara bersiap melayani jutaan penumpang dan memastikan perjalanan mereka lancar dan berkesan. We have millions of passengers that will be traveling through, and we want to make sure that they feel the festive vibe as they're going to visit family and friends throughout the country. Seperti warga Georgia ini yang tak sabar bertemu keluarganya. It's always very busy. But it's the time that when we can go and see our family. But this is the time for us to go and see that family and share Christmas with them. It's been easier this year than last year. I guess I'm a little bit more experienced with airports and whatnot. Pre-check has been a blessing as well, so I can't complain. But it's been a little bit much more easier. Canceled flights have been not as bad as last year. Jumlah penumpang dari Bandara Atlanta diprediksi terus meningkat. Pada tahun 2029, pihak bandara menarget 125 juta penumpang dan tembus 1 miliar penumpang pada tahun 2039. Saat ini Bandara Atlanta jadi yang tersibuk menurut Airports Council International. Pada 2023, bandara ini melayani 104 juta penumpang, mengalahkan bandara internasional di Dubai, Texas, London, dan Tokyo. Titel ini dipegang terus-menerus sejak 1998, kecuali pada 2020 karena pandemi. Dari Atlanta, Georgia, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, dimulai dari Thanksgiving akhir November sampai dengan akhir Desember jadi bulan penuh perayaan yang berarti banyak momentum makan-makan di Amerika Serikat. Mungkin mirip seperti pekan lebaran di Indonesia ya. Tapi belakangan ada imbauan untuk berhati-hati untuk warga Amerika Serikat agar bisa merayakan tanpa khawatir sakit akibat keracunan makanan atau kebakaran rumah. Hidangan kalkun selalu menjadi pusat perayaan Thanksgiving, tapi proses memasaknya gampang-gampang susah. Kasus keracunan makanan cenderung meningkat pada bulan November dan Desember, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS CDC. Hal pertama yang harus dipastikan adalah mencairkan kalkun beku dengan benar. To thawing a turkey, there are several methods that experts will recommend for thawing a turkey. Those include thawing in the microwave, thawing in the refrigerator, or thawing under cold running water. And those are all
tried and true tested methods for properly thawing a turkey. Banyak orang tergoda untuk mencuci kalkun, tapi hal ini sebenarnya tidak dianjurkan. We know through scientific research that when you wash a turkey in the sink, you can actually spread bacteria from that turkey to the rest of your kitchen. Kalkun atau isian yang tidak matang sempurna dapat mengandung bakteri seperti salmonella. Karena itu penting untuk memastikannya matang sampai ke dalam. The turkey should be cooked to a temperature of 165 degrees Fahrenheit in all spots, and that will ensure that the turkey is safe, but also that it's fully cooked. You can't rely on color or other methods for indicating doneness. The only tried and true way is using a tip-sensitive digital thermometer. Masalah lain yang sering muncul saat Thanksgiving adalah kebakaran. Data dari Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA menunjukkan pada 2017 sampai 2019, rata-rata ada 2.300 kasus kebakaran rumah pada hari Thanksgiving. Kesalahan paling umum adalah memasukkan kalkun beku ke penggorengan. Is that you want to make sure that the turkey is completely thawed out. In addition, never have the deep frying apparatus or machine inside the house or inside the garage. It needs to be outside in an open area that's well ventilated. Data menunjukkan 75% kebakaran tidak meluas dari objek yang terbakar, asalkan langsung ditangani dengan benar. You can be safe or react properly. In particular, you can get fire blankets, which are a heavy cloth that you can put over a fire, even on the stove to try to suffocate out. Hampir 90% tuan rumah di AS berencana menyajikan kalkun pada hari Thanksgiving tahun ini, menurut produsen kalkun Butterball. Data Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA mencatat antara 2017 sampai 2019, rata-rata ada 2.300 kasus kebakaran rumah saat Thanksgiving setiap tahunnya. Sementara data dari Asosiasi Nasional Perlindungan Kebakaran atau NFPA mencatat rata-rata ada 5 kasus kematian, 60 kasus luka-luka, dan kerugian properti mencapai $15 juta atau 238 miliar rupiah setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. And that's it, Global Report for this week. Kita jumpa lagi di episode Natal pekan depan. Saya Randy Wicaksana dari New York City, pamit. Sampai jumpa.